kota Madinah selama Nabi alaihi salatu wasalam ya dan para sahabat pergi ke Khaybar. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam pergi ke Khaybar, maka kemudian datanglah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat dari suku Daus yang berasal dari Yaman, datang dia ke kota Madinah untuk masuk Islam dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Namun beliau tidak mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat ke Khaybar. Maka Sibak bin Urtufah radhiyallahu taala anhu ya memberikan bekal kepada Abu Hurairah yang yang hendaknya dia pakai untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mempergunakan bekal tersebut untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Maka Abu Hurairah diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar dan kemudian keislaman beliau diumumkan kepada para sahabat yang lainnya. Jadi ini sebuah kisah yang luar biasa pada hakikatnya. Kalau kita lihat, perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Abu Hurairah baru bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sebagaimana yang kita ketahui bersama, hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin rahimakumullah, Abu Hurairah adalah para sahabat ya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau meriwayatkan sekitar 5.200-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada pada tingkatan yang teratas, sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau radhiyallahu anhu baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya. Bagaimana mungkin beliau kemudian meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini tidak lepas dari kesungguh-sungguhan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau berada. Sehingga wajarlah kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi figur sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau baru masuk Islam pada perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriyah. Ya. Jadi ini kisahnya Abu Hurairah yang kemudian beliau masuk Islam dan menyusul Nabi alaihi salatu wasallam ke Khaybar. Nah, ketika mendengar kabar bahwa pasukan kaum muslimin ini mulai beranjak menuju Khaybar, maka orang-orang Yahudi mereka menghubungi sekutu mereka dari kalangan Ghatafan. Ya, Ghatafan sebagaimana yang telah kita sebutkan juga dalam perang Khandaq, termasuk kabilah besar yang ikut mengepung kota Madinah bersama orang-orang Quraisy. Suku Ghatafan adalah suku atau kabilah Arab yang terletak di bagian utara Jaziratul Arabiyah dan mereka adalah sekutu bagi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini meminta agar Ghatafan memberikan perlindungan kepada mereka. Lalu ya, dan tentunya ini tidak gratis ya. Mereka menjanjikan separuh dari hasil perkebunan Khaybar untuk orang-orang Ghatafan. Kalau kalian berhasil memberikan perlindungan kepada kami, mengusir pasukannya kaum muslimin, maka kami akan berikan separuh dari hasil kurma Khaybar kepada kalian. Maka Ghatafan pun berangkat untuk melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika mereka ya beranjak atau ketika mereka akan mengadakan perjalanan, mereka mengira bahwa kaum muslimin telah menyerang kampung halaman mereka. Maka apa yang terjadi? Ghatafan pun kembali ke kampung halaman mereka. Tidak jadi untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Ya, setelah mereka kembali ke sana ternyata tidak ada pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun muncul ketakutan, muncul kekhawatiran pada diri mereka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin malah menyerang mereka. Maka mereka pun tidak jadi untuk pergi ke Khaybar memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi. Ya, demikian makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Ghatafan. Ya, kalau misalnya mereka jadi untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi, mungkin akan lain cerita perang Khaybar ini.
ya akan terjadi pertarungan yang demikian sengit terlebih dahulu antara kaum muslimin dengan orang-orang Ghatafan. Tapi ini tidak terjadi karena orang-orang Ghatafan akhirnya kembali pulang ke kampung halaman mereka. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menempuh perjalanan, ya, beliau memilih jalan untuk masuk ke kota Khaybar, ya, dari sebelah utara. Jadi posisinya Khaybar itu di utara kota Madinah. Harusnya kalau kita melihat kedudukan kota Khaybar ini, ya, karena Madinah itu berada di sebelah selatan kota Khaybar, harusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang dari arah selatan. Ya, karena Khaybar ada di utaranya, maka orang yang berangkat dari selatan akan menyerang dari arah selatan. Tapi strateginya Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa, barakallahu fikum. Beliau alaihi salatu wasallam memutar. Ya, beliau menyerang kota Khaybar dari arah utara. Ya. Apa yang menjadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Khaybar dari arah utara? Kenapa beliau tidak menyerang dari arah selatan? Ya, para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa setidaknya ada dua alasan utama. Ya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang Khaybar dari arah utara? Alasan yang pertama, ya, agar orang-orang Yahudi tidak kabur ke negeri Syam. Jadi kalau misalnya beliau alaihi salatu wasallam menyerang dari arah selatan, bisa jadi orang-orang Yahudi ini kabur ke arah utara, kabur menuju negeri Syam. Nabi nggak mau mereka kabur, ya. Nabi ingin memberikan hukuman kepada mereka, ingin menaklukkan mereka. Nabi nggak mau kalau mereka kabur. Baik, ini alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, kenapa beliau alaihi salatu wasalam, ya, menyerang dari arah utara, ya, untuk mengantisipasi serangan dari orang-orang Ghatafan. Ya. Jadi kalau misalnya nyerangnya dari kita sudah menguasai posisi utara, kita tahu kalau misalnya ada serangan dari orang-orang Ghatafan, ya. Inilah alasannya mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai memutar. Beliau menyerang benteng Khaybar dari arah utara, bukan dari arah selatan. Baik, nah sekarang kita akan coba jelaskan bagaimana benteng Khaybar ini pada hakikatnya. Ya, Khaybar ini dalam lisannya orang-orang Yahudi berarti kumpulan benteng-benteng. Ya, karena pada hakikatnya Khaybar ini adalah yaitu tadi kumpulan dari benteng-benteng. Ya. Setidaknya ada 8 benteng besar yang ada di Khaybar. Antum bisa lihat di belakang saya sekarang, ya, ini adalah perumpamaan benteng-benteng yang ada di Khaybar. Ya. Ada 8 benteng, ya. Ada 8 benteng yang terbagi menjadi 3 daerah, ya. Terbagi di 3 daerah. Ya. Benteng yang pertama disebut sebagai benteng Naim. Ya, benteng yang pertama adalah benteng Naim. Kemudian benteng yang kedua adalah benteng As-Sa'ab ibn Mu'ad. Benteng As-Sa'ab ibn Mu'ad. Di benteng yang kedua. Kemudian benteng yang ketiga, ya, disebut sebagai Qal'atul Zubair, benteng Az-Zubair. Jadi mereka memang expert, ya, dalam membuat benteng-benteng. Ya, sampai sekarang, ya, kita lihat karakternya orang-orang Yahudi, mereka bersembunyi di balik benteng-benteng. Kalau antum pernah lihat di Israel, ya, di negara Israel, mereka membuat benteng yang sangat tinggi, tembok yang sangat tinggi untuk membatasi diri mereka dengan orang-orang Arab. Karena pada hakikatnya orang-orang Yahudi ini dikenal dengan karakternya yang pengecut. Beraninya dari belakang benteng. Mereka membuat benteng-benteng yang sangat kokoh. Ya. Kemudian benteng yang keempat, benteng Ubay. Ya, Qal'ah Ubay. Ya. Kemudian benteng yang kelima, ini adalah benteng Nizar. Ya, benteng Nizar. Ya.
Nah, ini 5 benteng inilah yang nanti akan terjadi pertempuran sengit ya